Nah, para Bapak Ibu, mari kita buka Amsal pasal 15 ayatnya yang keempat. Mari kita buka Amsal 15 ayatnya yang keempat dan kita akan baca bersama-sama. Amsal 15 ayatnya yang keempat dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Sekali lagi karena ayatnya sangat singkat. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sebagaimana anak-anak kecil tadi membutuhkan firman, kami pun harus menjadi seperti anak-anak. Supaya kami taat akan firman Tuhan. Seringkali kami sudah merasa lebih pintar, kami merasa lebih hebat daripada Engkau. Sehingga ketika Alkitab, pendeta, vikaris, ataupun siapapun menyampaikan firman, kami mengutuknya, kami menolaknya, kami menjauhinya. Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Yang paling indah bukanlah uang, yang paling indah bukanlah properti, yang paling indah bahkan bukan pernikahan. Tapi firman itu sendiri. Aku berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya lidah hambamu menjadi lidah lembut, menyampaikan firman dan kebenaran yang menjadi pohon kehidupan di dalam hati jemaatmu. Sehingga lidah mereka tidak curang dan mereka pun dihidupkan dan hambamu pun dihidupkan. Tuhan pimpin kami karena kami butuh lidah lembutmu, yaitu firmanmu berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas nama Sang Firman itu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diberikan tema oleh Pendeta Anton dari Amsal 15 ayat yang keempat dengan judul Lidah Lembut yang adalah pohon kehidupan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ngapain Pak Joshua khotbah soal lidah? Bapak sekalian ya, kita nggak suka firman mengenai lidah Pak, tapi kita suka sop lidah, betul nggak? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik kenapa khotbah ini penting. Bapak Ibu ingat, salah satu orang terjahat dalam sepanjang sejarah manusia adalah Adolf Hitler. Dia memimpin sebuah gerakan yang bernama Nazi. Dan mereka membakar orang Yahudi hidup-hidup dan sinagoge mereka. Dan perhatikan kalimat yang saya susun berikut. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh akan sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan karena saya yang bicara, tapi karena ini adalah Alkitab. Baik, dengarkan baik-baik. Sebelum Nazi membakar sinagoge, yang pertama kali muncul adalah pidato-pidato Hitler. Sebelum anak-anak Yahudi dilempar ke dalam kem gas perapian dan gas beracun, yang pertama kali muncul adalah kata-kata Hitler. Sebelum dunia terbakar oleh Perang Dunia Kedua, yang pertama kali muncul adalah kata-kata propaganda Hitler. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Perang Dunia bukan muncul dari peluru, tapi dari narasi. Perang Dunia Kedua bukan muncul dari tentara, tapi dari perkataan yang menggerakkan tentara. Perang Dunia Kedua bukan muncul dari pembunuhan, tetapi dari kata-kata bohong dari seorang Jerman. Dan setelah semua kata-kata itu tertanam di hati, barulah tangan menggenggam senjata, barulah kaki melangkah ke medan perang, barulah dunia melihat darah tercurah bukan karena kebenaran, tapi karena kenajisan. Dari mana? Lidah seorang manusia namanya Hitler. Dan mungkin Bapak pikir, Pak, itu sudah 80 tahun yang lalu. Tidak. Bapak Ibu ada channel YouTube yang dimiliki news agency dari Inggris dan Perancis bernama British Pate. British Pate adalah sebuah news agency yang keluar dari tahun 1910 dan 1920. Dialah satu-satunya channel YouTube yang secara resmi mengarchive pidato-pidato Hitler. Tetapi menariknya, dulu waktu saya di STTRI nonton pidato Hitler, ada subtitlenya dan terjemahan dari bahasa Jerman. Ada subtitlenya dan terjemahan dari bahasa Jerman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu mengerikan loh. Di kolom komentar semua mengamini kalimat-kalimat Hitler. Karena the power of the word. Kalimat daripada Hitler itu sangat meyakinkan. Suatu hari British Pate di interview, kenapa subtitle semua pidato Hitler dihilangkan? Kenapa translation daripada pidato Hitler dihilangkan? Perhatikan kalimat British Pate, seperti kalimat firman Tuhan seakan-akan. Dengarkan ini baik-baik, saya akan baca dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan kepada Anda. Baik, dengarkan. We do not subtitle Hitler's speeches because his words, even when translated, have the power to inflame. Are you listening to that? Apakah Bapak Ibu dengarkan itu baik-baik? We do not subtitle Hitler's speeches because his words, even when translated, have the power to inflame. Bapak sekalian, tadi di bahasa Ibrani.
Dikatakan apa? Marpelation, Bapak sekalian. Artinya apa? Lidah lembut, kata-kata. Words have the power to inflame people, to bring flame to this world. Bapak dengarkan baik-baik, kata-kata lah yang menggerakkan tentara. Kata-kata lah yang menggerakkan senjata. Kata-kata bisa lebih mematikan dari peluru. Lebih menular daripada COVID. Dan lebih tahan lama daripada tugu peringatan termasuk Monas. Bapak dengarkan kalimat ini baik-baik. Demikianlah setan bekerja. Weapon of mass destruction is not nuclear. Bapak dengarkan baik-baik. Weapon of mass destruction is not nuclear, but the word from man. Kata-kata yang keluar daripada mulut manusia. Bapak sekalian betul, Stalin membunuh puluhan juta orang, tapi itu dari kata-kata Stalin. Mao Zedong membunuh puluhan juta orang, itu dari kata-kata Mao Zedong. Hitler membunuh puluhan juta orang, itu dari kata-kata Adolf Hitler. Bapak sekalian, dan persis. Bapak dengarkan baik-baik. Weapon of mass destruction is not nuclear, but the word, kata-kata. Dan Bapak Ibu ingat, serangan iblis pertama-tama bukan tempeleng, bukan tonjok, bukan tendang, bukan pistol, bukan tusuk. Iblis berkata-kata kepada Hawa. Bukankah buah ini? He used the word untuk menyesatkan kita, Bapak sekalian. Dari situ pembantaian terjadi. Dari Hawa jatuh dalam dosa dan Hawa pakai kata-kata meyakinkan suaminya, suaminya pakai kata-kata, keturunan Adam pakai kata-kata, dan dunia ini hancur karena kata-kata. Because we do not tame our tongue. Karena kita tidak menjinakkan lidah kita sendiri. Makanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, it is written, ada tertulis pada Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. He is a liar and the father of lies. Setan tidak mulai dengan bom, ia mulai dengan bisikan. Bisikan di Taman Eden, kata-kata di padang gurun, kata-kata di hati Bapak Ibu semua. Kata-kata adalah senjata musnah pasal pertama dalam sejarah manusia dan kita semua memilikinya. Bukan hanya Rusia dan Inggris dan Amerika. Every each one of us we have weapon of mass destruction. And that is our tongue. Dan itu adalah lidah kita. Bapak perhatikan baik-baik. Through the tongue man created hell on earth. Through the tongue history bleed. Through the tongue truth has twisted and lies enthroned. Melalui kata-kata Bapak Ibu sekalian, kita membawa neraka ke dalam dunia ini. Dan membuat sejarah berdarah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kata-kata dipakai oleh setan. Tetapi kata-kata pun bisa dipakai oleh Tuhan. It may be instrument of destruction or instrument of grace. Nah itu yang kita mau belajar dari Amsal 15 ayat 4. Bapak bisa ketawa-ketawa baca Amsal, kok sederhana banget Pak. Tapi itulah yang bikin kita dibantai. Lidah curang melawan lidah lembut. Bapak perhatikan Amsal 15 ayat 4, kita akan mengeksegesi satu persatu kata-kata yang penting di situ. Bapak perhatikan baik-baik. Amsal 15 ayat 4 mengatakan apa? Lidah lembut. Di dalam bahasa Ibrani, marpelaison. Saya jarang-jarang membahas bahasa Ibrani kalau kecuali sangat diperlukan. Bapak Ibu, marpelaison itu bukanlah lidah lembut di dalam otak kita. Kita berpikir lidah lembut itu seperti orang Jawa, kalau ngomong lembut. Pak Kavin mengatakan Bapak Ibu orang yang lembut itu diinjek kakinya pun gak marah. Pak Kavin pernah mengilustrasi bagus sekali, ada orang diinjek kakinya. Bapak Ibu kita orang Ambon kalau injek di kakinya, bukan kata-kata yang bergerak, tangan. Tapi sekalian ada orang tertentu di Indonesia kalau diinjak kakinya dia bilang apa? Maaf, kayaknya kaki Anda salah parkir. Lembut ya Bapak sekalian ya. Tapi itu bukan lidah lembut yang Alkitab maksudkan. Sekali lagi ya, itu bukan lidah lembut yang Alkitab maksudkan Bapak sekalian. Nah coba kita buka ayat Alkitab sambil Amsalnya dipegang ya. Buka Amsal 16 ayat yang ke-24. Amsal 16 ayatnya yang ke-24, itu sebelahnya. Amsal 16 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati, obat bagi tulang. Nah baik perhatikan kata obat. Ini makanya penting sekali pendeta belajar bahasa Ibrani. Kata obat sama kata lembut itu sama. Kalau bahasa dalam bahasa Ibrani itu lasion.
Itu marpe, Bapak sekalian. Marpe, obat. Jadi Bapak Ibu, marpe dalam bahasa Ibrani, kalau enggak obat, kesembuhan. Nah tidak usah dibuka, saya bacakan buat Anda semua. Amsal 12 ayat 18 mengatakan apa? Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tetapi lidah orang bijak menantangkan kesembuhan. Nah kata kesembuhan itu marpe. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, apa artinya kata kesembuhan? Para penafsir mengatakan kata kesembuhan, kata lembut bukanlah sopan. Bukan sopan. Sekali lagi Bapak sekalian ya, kelembutan di sini bukan kesopanan berbicara. Tetapi berbicara yang menyembuhkan rohani. Sekali lagi. Tetapi kata-kata yang membangkitkan kerohanian. Sekali lagi ya, kata lembut bukan berbicara kesopanan, tetapi kebangkitan rohani. Orang Kristen pasti sopan, harus sopan. Tetapi tidak semua orang sopan adalah orang Kristen. Kalau Bapak Ibu mengidentikan Amsal 15 ayat 4 dengan kesopanan, maka semua orang yang bukan Kristen juga Kristen, bukan? Yang penting ngomongnya sopan. Biar sekalian yang penting ngomongnya sopan. Orang sopan belum tentu Kristen. Nah tetapi dari kata-kata ini artinya apa? Kata lembut adalah kata yang memulihkan rohani seseorang. Berarti lidah lembut, dengarkan kalimat ini baik-baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bukan soal nadanya. Bukan soal nadanya. Kita berpikir lidah lembut tuh bukan pernah teriak. Berhenti! Wah lidahnya tidak lembut. Lidah lembut adalah berhenti mas. Keburu nabrak Bapak sekalian kan ya. Nah Bapak sekalian bukan, lidah lembut bukan nadanya tetapi efeknya. Sekali lagi, efeknya. Kata-kata ini menjadi obat bagi tulang. Kata-kata ini menyembuhkan. Kata orang Imat ini menyembuhkan, efeknya. Efeknya itu apa? Membangkitkan kehidupan rohani. Jadi sekali lagi Bapak sekalian bukan nadanya tetapi efeknya. Nah kalau Bapak Ibu tidak paham maka Bapak Ibu akan menghakimi pengkhotbah-pengkhotbah keras, pengkhotbah-pengkhotbah teriak dengan lidahnya tidak lembut. Wah Bapak Ibu tahu John Sung tidak? Almarhum John Sung itu kalau khotbah keras. George Whitefield kalau khotbah itu keras dan teriak sampai orang 1 kilo pun dengar. Bapak Ibu kalau kita nggak ngerti ayat ini kita akan bilang John Sung mulutnya mulut setan. Karena lidahnya tidak lembut. Tapi enggak. Menurut definisi Amsal marpe. Sekalian John Sung lidahnya lidah lembut. Kenapa? Karena lidahnya, kata-katanya membangkitkan kerohanian. Karena kata-katanya membangkitkan kerohanian. Sekalian. Efesus 4 ayat 29 berkata, tidak usah dibaca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun. Nah di sini ada pelajaran penting buat kita. Saya mau bagikan 3 pelajaran dari kata marpe ini. Pertama Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lupakan pelayanan verbal. Sekali lagi ya, jangan pernah melupakan pelayanan verbal. Kita harus hati-hati berbicara. Karena seringkali lidah kita tidak marpe. Lidah kita bukanlah sumber kebangkitan rohani orang. Lidah kita seperti setan, menjatuhkan kerohanian orang. Misalnya, ada jemaat kita baru katekisasi. Dia jadi usher di depan sana. Rajin, dasinya tidak bengkok 1 inci pun, Bapak sekalian. Jasnya sudah disetrika yang paling mahal. Dan pas kita perhatikan, wah ini kayak jasnya fitting nih. Dia gak beli merek, dia jahit. Lalu rapi, berdiri tegak, lebih tegak daripada iman Anda semua, Bapak sekalian kan ya. Dia beri tegak di sana. Lalu ada jemaat kita datang yang sudah 15 tahun di GRI, penuh dengan kepahitan dan pengalaman hidup. Lalu dia lihat ada muka-muka orang baru katekisasi lulus. Selamat pagi Pak, Tuhan berkati waktu ibadah. Terus orang ini datang, jemaat baru ya? Iya Pak. Wah, kok sumringah sekali? Kan melayani Tuhan Pak. Terus dijawab kayak begini, bentar lagi juga hilang. Itu setan. In the name of our Lord Jesus Christ, that is Satan. Who are you? Kau siapa? Pendeta udah capek-capek bangkitin rohaninya dia, kamu belarin jantur. Ada orang pergi ke Kapin. Semangat sebentar, bentar lagi juga enggak. Itu kamu. Itu kita yang berdosa. Biarkan dia masuk kerajaan sorga, kita binasa, betul enggak? Itu kenapa Tuhan kritik Farisi. Engkau sendiri tidak masuk kerajaan sorga. Tetapi kenapa engkau menghalangi orang lain masuk dalam kerajaan sorga? Betul tidak? Dia pergi ke PA Rabu, dia pergi ke PA Pemuda, atau dia pergi ke Speak. Bapak Ibu, ada orang halangin orang ke Speak loh, jemaat kita sendiri. Ngapain ke Speak? Patong ngomongnya juga sama terus.
Ah nanti Pak Jimmy gini. Ah nanti Pak Joshua gini. Ah nanti Pak Anton gini. Mungkin iya, mungkin tidak. But who are you? Siapa engkau? Kalau jemaat ini mau ke mall, Lipopuri, Anda halangi enggak? Tapi Anda menghalangi dia ke gereja. Kalau kita tidak mau pergi ke gereja, it is fine. Tapi siapa Anda? Siapa saya? Kita ini instrumen setan atau instrumen Tuhan? That's why, Bapak Ibu di bagian awal, itulah weapon of mass destruction. It destruct people's spiritual life. Bom atom hanya menghancurkan badan kita, tapi kata-kata menghancurkan hati kita. Makanya kita suka ingetin, jangan masukkan kata-kata dalam hati, betul nggak? Nggak ada tuh tonjokan masuk ke hati. Kata-kata masuk ke hati, Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, siapa kita? Pelayanan verbal loh. Harusnya kalau kita lihat orang baru pelayanan kayak gitu, bagus. Semangat terus ya, dengerin. Nanti setan akan goyang kamu, jangan takut, percayalah. Ini bagus gak? Jarang saya dengar. Jarang. Ada orang kakek regional, jemaat bilang ngapain kakek regional? Buang uang. Kamu siapa? Anda siapa? Saya siapa? Kalau kita mau dipakai setan, pergi sana. Jangan halangi orang lain ikut Tuhan. Bapak sekalian, jangan. Istri Anda rajin pelayanan. Ngapain kamu? Kamu kawin sama gereja. Loh, suaminya kemana? Neraka, Bapak sekalian. Bapak perhatikan baik-baik. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah, Bapak Ibu, kita seringkali lidah kita nggak lembut. Kita sopan kepada ciptaan, tapi kita tidak sopan kepada pencipta. Bapak Ibu, kita lembut kepada manusia. Kalau ngomong tuh sopan. Kita sangat menghargai manusia, tapi sama Tuhan kita tidak menghormati apalagi menghargai. Betul tidak, Bapak sekalian? Betul loh, Bapak sekalian. Betul. Bapak sekalian, pendeta Anton dan pendeta juga yang lain yang ada di atas sana, Bapak sekalian, mengingatkan kepada kita. Bapak sekalian, gestur kita berbicara, gestur kita ngomong sopan sama Tuhan itu harus sopan. Makanya kita berlutut, Pak Anton ajarkan berlutut. Tangan kayak begini artinya apa? Ini seperti tawanan yang diikat. Karena kita adalah hamba Allah. Tapi zaman sekarang ada yang ngomongnya atau cara bicaranya tidak sopan sama Tuhan. Kayak begini. Bapak sekalian, good morning Jesus. Bapak sekalian kan? Lalu dia ngomong kayak begini, Bapa yang ada dalam sorga, kami menghormatimu. Apa yang hormat dengan tangan seperti ini? Gak ada. Konflik. Terus yang paling lucu ada orang berlutut terus tangannya kayak begini. Itu namanya bukan paradoks, kontradiksi, Bapak sekalian. Itu kontradiksi, udah berlutut terus kayak begini lagi. Loh itu menyerah atau ngelawan, betul nggak? Bapak sekalian, makanya saya ajarkan anak-anak juga lipat tangan kayak begini. Artinya apa? Kuserahkan tanganku. Akulah hambamu Tuhan. Tutup mata artinya apa? Dunia materi bukan segala-galanya. Dunia spiritual lebih penting daripada dunia materi. Baik perhatikan kalimat ini baik-baik, ini teguran bagi saya dan bagi kita semua. Kita seringkali enak menunda pelayanan, tapi tidak enak menunda bos, betul tidak? Kalau ada Pak Anton atau siapapun mengatakan, yuk pelayanan Pak, belum siap. Tapi kalau bos mengatakan saya punya cabang di Amerika yang begitu besar, apakah kamu bisa pegang? Ini aku, utuslah aku. Ya saya 6 ayat 8. Tapi giliran saya tanya, Pak bisa pergi penginjilan? Ini aku, utuslah dia. Oh dia gak pernah mau pergi, dia tunda terus sekalian. Dia enak menunda pelayanan tapi tidak enak menunda bos. Bapak perhatikan baik-baik, kita tidak enak kalau tidak taat pada mertua. Tapi sangat enak kalau tidak taat sama Tuhan. Kita tidak enak terlambat ke kantor. Tapi kita sangat enak terlambat ke gereja. Saya pernah tanya anak sekolah minggu, kenapa kamu terlambat nak? Papa mandi 1 jam. Bapak Ibu itu mandi atau iklan sunsilk 1 jam. Dia tidak pernah terlambat ke kantor, tapi dia selalu terlambat ke gereja. Siapa yang kasih makan hidupnya? His boss or his God? Something wrong over here. Ada yang salah di sini. Kalau kita tidak pernah terlambat ke kantor, tapi kita selalu terlambat ke gereja, munafik. Itu bagi saya juga, Bapak sekalian. Saya pernah Bapak Ibu ketiduran waktu masih praktek. KU1 saya nggak datang. Saya berlutut dan nangis loh. Maaf Tuhan. Itu kalau saya ketemu patung pasti nggak ketiduran. Bapak sekalian, kita harus ada rasa bersalah. Lalu yang ketiga, Bapak sekalian, dan yang ketiga, kesopanan tanpa kebenaran.
Akhirnya karena atas nama kesopanan, kita tidak pernah menyampaikan kebenaran yang membangkitkan kerohanian. Sekali lagi, lidah lembut bukanlah kesopanan. Lidah lembut berbicara perkataan benar yang membangkitkan kerohanian. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini dunia sedang menyusun Injil baru. Yaitu Injil apa? Bukan Injil kebenaran Kristus yang menyakitkan dan membangkitkan, tapi kebenaran Injil yang mengatakan, jangan bikin orang tidak nyaman. Akhirnya kalimat kita selalu menyamankan orang, selalu takut orang tersinggung, tetapi tidak pernah menegur dosanya dan memberitakan Injil kepada dia. Tidak pernah menegur dosanya dan tidak pernah memberitakan Injil kepada dia. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu dan termasuk bagi diri saya sendiri. Sopan, setan pun bisa. Iblis pun sopan. Bapak tahu iblis sopan? Perhatikan kalimat ini baik-baik, 2 Korintus 11 ayat 14, tidak usah buka ayatnya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Lembut, anggun. Ingat loh, kalau iblis itu adalah salah satu malaikat tertinggi. Kalau sopan dia pun bisa. Etika dia pun bisa. Biar sekalian, hari ini iblis bilang jangan benci orang. Kalau kamu benar-benar mengasihi orang, kamu tidak akan menyakiti perasaan dia. Jangan kritik perasaannya, jangan kritik harga dirinya. Bapak Ibu, Injil pasti menyakiti perasaan. Karena kalimat Injil salah satu bagian yang pertama adalah Anda berdosa, betul nggak? Andai kata Anda punya tetangga, lebih baik daripada pendeta gereja, suka berbagi sembako. Terus bilang sama ibu itu, Bu, saya punya kabar buat ibu. Apa itu? Anda berdosa. Kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung, Bu sekalian. Itu pasti menyakiti perasaan. Makanya Amsal 27 ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Amsal 27 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Amsal 27 ayat yang ke-6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya apa? Setan pun bisa sopan. Tapi apa yang setan tidak bisa lakukan? Memberitakan kebenaran yang membangkitkan hati yang mati. Memberitakan kebenaran yang membangkitkan kerohanian. Bapak Ibu, sopan itu harus. Patong sopan, para banyak pendeta juga sopan, Panton sopan. Saya harus belajar semakin sopan lagi. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Tetapi kalau atas nama kesopanan, Anda tidak pernah memberitakan kebenaran, itu lebih mirip iblis. Karena bagi iblis, biarkan dia sampai mati, tidak pernah tersinggung, tapi masuk neraka. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Dengarkan kalimat ini baik-baik. It is better to risk offending man than to risk their damnation. Sekali lagi. It is better to risk offending man than to risk their damnation. Lebih baik saya menyinggung perasaan manusia daripada dia binasa. Lebih baik saya menyinggung perasaan manusia daripada dia binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah marpe. Bukan berbicara kesopanan, tapi kata-kata yang membangkitkan. Mungkin kita sopan sama anak, mungkin kita sopan sama bos, mungkin kita sopan sama mertua. Tapi itu bukan pertanyaan paling penting. Pertanyaan paling penting adalah ini. Apakah engkau dan saya pernah memberitakan kebenaran kepada mertua, kepada anak, kepada teman, dan kepada pasangan sekalipun itu menyakitkan? Sekalipun itu menyakitkan. Bapak sekalian, di operasi itu sakit, tapi sembuh, betul nggak? Kalau Anda kena kanker, dokternya bilang kayak gini, masuk angin doang Pak, gak usah dipikirin, Bapak sekalian kan ya. Obatnya apa? Minyak kayu putih, ya kan? Ya nggak benar, Bapak sekalian. Yang kedua, mari kita baca Amsal 15 ayat yang keempat, sekali lagi. Amsal 15 ayat yang keempat, kita akan ulang-ulang supaya kita hafal. Amsal 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Stop. Bapak Ibu, kita akan masuk Bapak Ibu dikasihi Tuhan dalam kata pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa? Etz Chaim. Itu dalam bahasa Ibraninya. Dan Bapak Ibu, untuk mengerti Amsal ini, Anda perlu kembali kepada kitab Kejadian. Mari kita buka Kejadian pasal kedua ayatnya yang ke-9. Mari kita buka Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Baik, perhatikan baik-baik, ada dua pohon paling penting dalam Taman Eden. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, the tree of knowledge of good and evil. Dan yang terakhir adalah pohon kehidupan, the tree of life, Etz Chaim. Yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Artinya apa? Itulah puncak daripada segala pohon. Itulah lambang daripada segala pohon. Bapak Ibu perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu sebenarnya diusir dari mana? Salah satu poinnya adalah diusir supaya tidak menyentuh pohon kehidupan. Yang ada di tengah. Kita guru sekolah minggu kalau cerita suka lupa pohon ini. Sekalian ya. Pohon kehidupan ini kayak anak nomor 2. Bapak tahu kan kalau ada 3 anak. Anak pertama paling mandiri, tidak usah diurus. Anak ketiga paling kasihan, harus paling kita urus. Pak, ada anak kedua enggak? Mana anak kedua? Gitu kan ya. Udah lupa dia sama anak kedua sekalian. Kita lupa ada pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pohon kehidupan ini artinya apa? Baik, pohon kehidupan di tengah Taman Eden menggambarkan kalau manusia itu dekat sama Tuhan, itulah gambaran Taman Eden. Maka dikatakan Allah itu berjalan-jalan di Taman Eden. Kalau kita punya taman dan tamannya bagus, kita jalan-jalan di taman enggak? Kita jalan-jalan di taman, Bapak sekalian. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak perhatikan baik-baik, kalau begitu Bapak sekalian, kehidupan itu artinya apa? Nah, Bapak Ibu, kalau kita salah tafsir, kita suka mengidentikan Amsal 15 ayat yang keempat tadi. Ya, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Amsal 12 ayat 8, lidah itu akan memberikan kehidupan. Kita akan identikan kehidupan sama apa? Kekayaan, kesehatan, kesuksesan. Makanya Amsal, orang karismatik senang. Tapi Bapak Ibu, tema kehidupan itu bukan berbicara kekayaan, tapi kedekatan. Ini penting. Hidup artinya dekat sama Tuhan. Sekali lagi ya, hidup artinya aku dekat sama Tuhan. Itu kayak pasangan suami istri yang saking jatuh cintanya, istrinya bilang sama papanya, "Pak, kalau aku sama kamu semangat hidupnya." Artinya apa? Hidup dia. Itu artinya kehidupan. Dekat sama Tuhan. Derek Kidner, seorang penafsir Amsal yang sangat jago. Dia mengatakan begini, life means fellowship with God. Life means fellowship with God. Karena Taman Eden adalah simbol kedekatan manusia sama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau lidah kita lembut, artinya lidah kita mendekatkan orang sama Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita mendekatkan orang sama Tuhan. Mulut kita itu baunya tuh bau Taman Eden, Bapak sekalian. Ya, meskipun mulut kita keseringan baunya edan, ya, sekalian ya, bukan Taman Eden. Nah, tetapi Bapak Ibu, khotbah pendeta Kevin Bangun salah satu yang paling bagus pernah mengatakan seperti ini. Taman Eden kalau ngaco jadinya Taman Edan. Maksud Taman Eden apa? Hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, ini masalahnya, lidah kita bisa Eden, bisa edan, Bapak sekalian. Bisa mendekatkan orang sama Tuhan, bisa menjauhkan orang sama Tuhan. Setan itu lidahnya edan. Dia ngomong di Taman Eden supaya hidup manusia edan, Bapak sekalian. Dengarkan sekali lagi ya. Iblis ngomong di Taman Eden bukan untuk membawa edan di dalam hidup manusia, tapi supaya membuat hidup manusia edan. Makanya Amsal 3 ayat 18 tidak usah dibuka. Mengatakan ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Artinya apa? Kata-katanya mendekatkan orang sama Tuhan. Lalu pelajaran penting apa Pak dari kata Etz Chaim ini? Maka Bapak Ibu renungkan kalimat ini baik-baik bagi Bapak Ibu dan bagi saya. Bagi kita semua. Pertanyaan penting dalam berbicara bukanlah apa perkataan saya sopan. Itu pasti kita pikirkan. Saya kalau ngomong sopan gak Pak? Saya kalau ngomong tepat gak Pak? Kita juga waktu berkata-kata kita tidak berpikir apakah bahasanya sudah cocok. Kita nggak pikirkan itu. Bukan apakah penggunaannya sudah sesuai konteks. Kita bukan yang paling penting, bukan itu. Meskipun semua itu penting. Memakai bahasa yang tepat kepada orang yang tepat itu penting. Dulu saya sekolah di Pontianak. Teman saya orang Teochew sama Kek semua. Bapak Ibu saya satu-satunya yang non-Tionghoa di kelas. Mereka kalau ngomong pakai bahasa Teochew sama Kek, saya dengar bahasa roh sekalian. Lalu teman saya ngerjain saya tanya sama dia, itu namanya siapa? Lalu teman saya yang pakai bahasa Teochew atau bahasa Kek, saya lupa, dia bilang, oh namanya Asyal. Dia bilang kayak gitu kan. Saya baru tahu, itu artinya orang gila.
Lalu saya panggil kelas-kelas di kelas, sial gitu kan ya. Oh dia marah. Sampai saya naik kelas dia benci saya loh. Karena saya pakai kata-kata yang tidak tepat bos sekalian. Tetapi itu penting. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah begini. Apakah kata-kata yang saya pakai ke anak, ke istri, ke suami, ke mertua, ke teman gereja, mendekatkan dia sama Tuhan. Mendekatkan dia sama Tuhan. Bapak sekalian, kita harus berkata jujur ya, termasuk saya juga. Seringkali kita berbicara 3 jam dalam rapat, dalam keluarga, dalam gereja. Kita bisa memberikan nasihat panjang lebar kepada anak, kita bisa menghibur teman yang depresi. Tapi semua kata-kata kita tidak pernah menyentuh dimensi kekekalan ataupun kebenaran. Karena kalimat kita pintar menenangkan hati, tidak pintar menunjukkan orang kepada Tuhan. Tidak pintar menunjukkan orang kepada Tuhan. Bapak Ibu mohon maaf, saya dulu punya kecenderungan mencari tempat-tempat angker Bapak sekalian. Kecenderungan tidak sehat Bapak sekalian ya, tolong jangan ditiru. Suatu hari saya mau pergi naik gunung, karena dulu saya belum menikah, sebentar lagi menikah. Saya tahu kalau saya menikah, saya nggak bisa naik gunung lagi. Karena saya dulu bocah-bocah petualang, Bapak sekalian. Suka backpacker kemana-mana. Lalu saya mau naik gunung namanya Gunung Munara, naik sendirian. Dulu Soekarno bertapa di situ. Gunungnya terkenal mistis. Weekdays hari itu saya datang. Saya mau naik gunung. Lalu penjaga gunung yang di bawah tanya, Pak Bapak naik sama siapa? Saya bilang saya naik sendiri. Dia kaget, hah? Bapak nggak takut? Di atas banyak setan loh Pak. Nanti begini. Wah, saya pikir ini adu nyali atau naik gunung, betul nggak? Bapak Ibu tahu ya orang Indonesia kalau naik gunung banyak permisinya. Mau buang air kecil, permisi gitu kan ya. Mau lewat, permisi mbak. Oh, ke siapa? Penunggu gitu kan ya. Wah Pak nanti banyak setan loh. Terus saya pikir kata-kata yang paling tepat apa? Saya bilang gini, Pak saya tidak naik sendirian. Oh dia kaget. Bapak sama siapa? Teman yang tidak terlihat gitu kan ya. Dia kaget kan ada penunggu Pak gitu kan ya. Ada godam apa Pak gitu kan. Yang Bapak bawa. Saya bilang enggak saya enggak sendiri, saya ada teman. Oh teman Bapak siapa? Yesus. Oh siapa itu Pak? Belum pernah dengar? Saya kasih tahu. Ya, Bapak Ibu lihat ya, dari masukan kita tarik jadi penginjilan, betul nggak? Ini kita pikir kata-katanya. Kita pikir loh kata-kata Bapak sekalian. Bagaimana membawa dia dekat sama Tuhan. Bagaimana membawa dia dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti begini. Itulah kenapa pendeta-pendeta Gary. Itulah kenapa para revivalist, termasuk John Calvin dan Martin Luther. Kata-katanya itu pedas, betul. Secara definisi kedagingan manusia yang tinggal di kota Jakarta, kata-kata mereka mungkin tidak sopan, betul. Tapi dengarkan baik-baik, kata-kata mereka memang keras, tapi lembut berdasarkan definisi Amsal. Karena kata-kata mereka adalah pohon kehidupan. Memang kalimatnya keras, tapi membuat orang ketemu sama Tuhan. Memang kalimatnya pedas, tapi roh yang mati jadi bangkit. Berapa di antara Anda dengar kalimat-kalimat KKR yang keras, lalu pulang menangis? Daripada kata-kata yang lembut tapi tidak beresin apa-apapun dalam arti sopan. Ya Bu sebentar ya, manusia itu di hati itu ada hitam-hitam sedikit. Oh, kok hitam-hitam sedikit? Bilang aja berdosa, ya enggak? Berdosa. Truth is offensive. Kebenaran itu menusuk Bapak sekalian. Makanya Ibrani mengatakan apa? Firman itu seperti pedang bermata dua, betul enggak? Tapi kata-kata kita kayak mainan badut. Nusuk pun tidak. Nusuk pun tidak. Kapan terakhir kali Anda penginjilan pribadi di sini? Bapak Ibu semua OB di gereja ini sudah saya injilin. Sudah satu yang bertobat. Kapan kalimat kita menusuk ke dalam hati manusia? Anda berdosa, Anda butuh Tuhan Yesus. Anda berzina, Anda harus bertobat. Anda menipu, Anda harus berubah. Jangan begini. Pak, kapan terakhir kali baca Alkitab? Nanti Papa marah, tenang. The Lord is with you. Jangan takut. Percayalah, betul kalimat kita harus sopan. Tapi jangan kesopanan menghilangkan kebenaran. Ingat, Bapak sekalian, pemimpin negara kita zaman dulu skala sopan, tapi orang hilang semua, betul nggak? Ada namanya Petrus, bukan rasul, penembak misterius, betul kan? Ingat Bapak sekalian kerusuhan Mei 98, sopan semua kalimatnya, tapi orang-orang Tionghoa hilang. Itu adalah kesopanan tanpa kebenaran Bapak sekalian. Itu adalah kesopanan tanpa kebenaran. Perkataan kita harus mendekatkan orang sama Tuhan. Bapak Ibu dengarkan kalimat ini baik-baik. Thomas Kempis mengatakan seperti ini. By our words we often wound
more souls than we heal. Sekali lagi, by our words, we often wound more souls than we heal. Kita lebih menjatuhkan hati manusia daripada mendekatkan hati mereka kepada Tuhan. Itu kata Thomas Kempis, Bapak sekalian. Dan celakanya, pelajaran yang terakhir dari kalimat ini. Kata-kata kita seringkali mendekatkan anak kepada kita, bukan mendekatkan anak sama Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita berhasil, naik mobil. Lalu anak kita bertanya, "Papa, kenapa rumah kita besar? Papa, kenapa mobil kita bagus?" Papanya menaikkan dagunya ke atas, dadanya ke depan. Dan dia berkata, "It is I, my son." Gitu kan ya. Itu karena saya anakku. Karena papa rajin kerja, karena papa rajin belajar, karena papa kerja keras. Kalau enggak, kita tinggal di kolong jembatan. Berarti kata-katanya apa? Iblis. Kata-katanya mendekatkan anak-anak kepada dirinya, tapi tidak mendekatkan kepada Tuhan. Harusnya dia ngomong apa? "Nak, mobil ini dari Tuhan, papa orang bodoh. Tapi Tuhan kasih kepintaran oleh karena anugerahnya. Rumah ini dari Tuhan, harusnya kita dibinasakan." Kalimat ini bagus gak? Ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Suatu hari anak saya, Kyle, peluk saya. Dia cium di pipi kanan saya. Dia bilang, "Kyle sayang papa." Karena apa? Saya tanya. "Karena papa sayang Kyle." "Oh ya bagus ya." Terus saya koreksi. Tapi papa kasih tahu. Ada yang lebih sayang Kyle daripada papa sama mama. Siapa? Tuhan Yesus. Itu kata-kata mendekatkan anak sama Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir, Bapak sekalian, coba kita perhatikan Amsal 15 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sekali lagi. Amsal 15 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sekali lagi. Amsal 15 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Baik, dengarkan kalimat itu baik-baik. Lidah curang. Itu artinya apa? Seref laison. Curang itu dari bahasa Ibrani, seref. Dan Bapak Ibu jangan pakai budaya kita baca Alkitab. Pakai budaya Alkitab baca Alkitab. Itu yang paling penting. Itu eisegesis, itu bukan exegesis. Kalau budaya kita menafsirkan ayat ini, lidah curang itu apa? Lidah kasar. Yang dikit-dikit pakai bahasa binatang. Nah, lidahnya jangan kasar ya. Tentu itu salah. Itu harus dikoreksi. Tapi di sini lebih dalam lagi. Lidah curang itu bukan berbicara politeness. Sekali lagi ya, lidah curang bukan berbicara politeness, tapi apa? Perverseness. Lidah yang menyesatkan. Sekali lagi, itu bukan berbicara etika sopan santun berbicara, tapi bagaimana bicara kita dipakai untuk menyesatkan orang. Bicara kita dipakaikan menyesatkan orang, artinya apa? Dusta, melanggar 10 hukum. Yaitu apa? Jangan engkau berbohong, jangan engkau bersaksi dusta. Itu kebohongan. Dan Bapak Ibu, kebohongan Alkitab itu beda sama kita. Ya Bapak sekalian ya, itu lebih tajam, lebih bahaya. Zaman dulu Bapak Ibu, waktu ada telepon di rumah, pakai kering-kering, kita nggak ada HP. Anak-anak suka disuruh bohong. Anaknya angkat telepon. Waktu anaknya angkat telepon, kering-kering, dia angkat teleponnya. Pas dia angkat teleponnya, ada orang bicara. Ada mama nggak? Mamanya nggak suka sama orang ini, atau papanya nggak suka. Lalu anaknya tanya, "Ma, ada telepon." Lalu mamanya bilang mama lagi pergi gitu kan. Lalu anaknya jawab, "Tadi mama dari dapur bilang mama lagi pergi keluar rumah." Wah, ini sekalian yang mau bohong gak jadi, betul gak? Nah Bapak ini bohong, tapi bukan bohongnya seperti itu yang mau dikatakan. Ini adalah kata-kata yang menyerang kebenaran. Menyerang iman Bapak sekalian daripada orang, itulah kebohongan. Kebohongan dalam Alkitab itu identik dengan penyesatan. Bukan kalimat kasar. Sekali lagi ya. Identik dengan penyesatan, bukan kalimat kasar. Makanya Bapak perhatikan baik-baik. Yang dilukai oleh lidah curang ini apa? Hati kan? Nah Bapak Ibu kata hati jangan pakai bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Ibrani itu apa? Seber ruah. Ruah itu bukan hanya hati tapi roh. Roh. Penyesatan itu melukai kerohanian orang. Berarti lidah curang apa? Ini dia. Kalau Bapak mau catat kalimat ini. Lidah curang adalah kalimat-kalimat, kata-kata yang menghancurkan kerohanian. Kalimat atau kata-kata yang menghancurkan kerohanian. Gak perlu mulut binatang, mulut sopan pun bisa menghancurkan kerohanian. Mulut sopan pun bisa menghancurkan kerohanian. Misal ada orang ngomong kayak gini, gak usah datang PA, sia-sia. Sopan gak? Sopan. Tapi setan itu mulut. Dia menghancurkan kerohanian orang. Dia lagi semangat, Anda enggak, kenapa halangin orang? Betul enggak? Bapak tahu tidak kerjaan iblis apa? Penghalang. Penghalang. Di Markus 10 dan 11, 12 murid Tuhan Yesus menghalangi anak-anak.
Yesus tegur. Petrus menghalangi Yesus menebus dan dosa sehingga bisa dekat sama umat. Tuhan mengatakan apa? Enyahlah engkau iblis, betul gak? Dia kerjanya apa? Menghalangi orang ketemu sama Tuhan. Dan Bapak Ibu ada pelajaran penting terakhir dari sini. Berarti jahat, Bapak sekalian, jangan sempit. Definisi jahat kita seringkali sempit. Gak salah, tapi sempit. Definisi dunia seperti ini. Orang jahat adalah mereka yang melukai badan orang, betul gak? Itu jahat. Mereka yang melukai badan orang, nyerempet, nonjok, pukul, nusuk, meludah, itu jahat. Tapi Bapak Ibu, kalau definisi Alkitab yang lebih dalam lagi, tentu semua itu jahat. Definisi Alkitab adalah orang jahat adalah mereka yang melukai kerohanian orang, itu jahat. Mereka yang melukai kerohanian orang itu adalah orang jahat. Makanya Bapak Ibu ngerti ya, kenapa ada pendeta-pendeta yang suka kritik pendeta palsu? Karena mereka jahat. Kalimat sesat mereka menyesatkan orang. Orang-orang tersesat, itu mulutnya jahat. Bapak sekalian, dulu di Bandung ada nubuatan, Tuhan Yesus bakal datang tahun 2000 kalau Bapak Ibu ingat. Itu gereja kakek saya Bapak sekalian. Lalu akhirnya Bapak Ibu semua orang anak muda meninggalkan pekerjaan, jual rumah, akhirnya uang pun disebarin kemana-mana. Mereka ngumpul di satu buah gereja. Ketika mereka ngumpul di satu buah gereja Bapak sekalian, mereka berharap malam ini Tuhan akan datang. Yang datang bukan Tuhan, Satpol PP Bapak sekalian. Mereka diangkut gak? Diangkut. Bukan diangkut ke surga, ke kantor polisi. Masuk gak? Bukan masuk surga, masuk penjara Bapak sekalian. Sampai hari ini loh, itu orang jahat. Perhatikan A.W. Tozer. A.W. Tozer mengatakan seperti ini. The chief enemy of the Christian is not the evil that is obvious, but the error that is subtle, Bapak sekalian. Tapi kejahatan yang tidak terduga, yaitu mulut orang-orang yang menyesatkan orang lain. Misalnya contoh begini, ada orang tua ngomong sama anaknya, nak, kalau kamu punya uang kamu akan bahagia. Itu bohong. Nak, kalau kuliah cari gajinya yang paling besar. Kalimat ini saya mau tanya, penyesatan tidak? Penyesatan tidak? Penyesatan. Itu bohong. Lalu dia mengatakan, nak jangan sering-sering ke gereja. Itu bohong. Nak, kalau kamu mau bahagia di muka bumi ini, cari istri dan suami yang bagus. Itu bohong. Nak, kalau kamu memperoleh keamanan di dunia ini, beli saham dari sekarang. Itu bohong. Yang benar apa? Nak, kalau mau sukacita, kenal Yesus, itu benar. Nak, kebahagiaan sejati kalau kamu mengenal Tuhan Yesus, itu benar. Tapi kebanyakan kita termasuk saya, bisa jatuh dengan kalimat kayak gitu. Nah, kalau mau senang, cari cuan yang gede. Ya, pengalaman saya orang yang cuannya paling gede, mukanya paling cemberut. Gak ada sukacita dalam hatinya, Bapak sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah mirip iblis. Perlu Bapak Ibu ketahui, iblis senjata paling bahaya apa? Lidah curang. Buka Yohanes 8 ayat 44. Mari kita buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Mari kita buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkata kepada Yesus, Yohanes 8 ayat yang ke-44. Sebentar ya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dan Bapak Ibu perhatikan, kita nggak ada waktu. Di sini Yesus ngomong sama siapa? Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia bilang mengatakan apa dalam Yohanes 8? Ini mungkin kalimat sangat keras. Kalau Yesus hidup zaman Instagram dan TikTok bakal viral. Dia ngomong kayak gini, bapakmu iblis. Dia bilang kayak gitu loh. Bapakmu iblis. Kepada siapa? Orang yang dusta. Dusta itu bukan bilang mama di dapur, lagi padahal dia pergi keluar. Betul itu bohong. Tapi dusta lebih tajam lagi. Menyesatkan anak-anak Allah, baik kecil ataupun besar. Ketika Anda bilang kepada temanmu, jangan rajin baca Alkitab, cari uang. Anda adalah anak iblis. Kalau kita bilang sama anak, nak, kebahagiaan sejati ada dari cari uang. Berarti Anda dan saya adalah anak iblis.
Kalau Anda bilang ke istri, jangan rajin-rajin ikut PW wanita. Kalau perlu rajin aja ke salon. Kalau perlu kamu lebih baik pergi jalan-jalan, nggak salah. Tapi kalau akhirnya Bapak Ibu sekalian meninggalkan rohani, berarti Anda anak iblis. Kalau ada orang terlepas dia mau pergi ke kabin, pergi ke speak dan Anda kurang setuju. Karena mungkin Anda punya pengetahuan teologi gila-gilaan. Ya, sampai semua pendeta rendah di hadapan Anda. Bapak sekalian, di hadapan kita dan kita nggak mau pergi, silakan. Tapi ngapain kita halangin orang? Saya mau tanya, lebih baik dia pergi ke Kemayoran, ke RMCI atau ke PRJ? Ini lagi ada PRJ nih. Kalau dia pergi ke PRJ, Anda ngomong hal yang sama nggak? Jangan ke PRJ, sia-sia hidup kamu. Tapi lebih banyak orang bilang sia-sia ke GRI daripada ke PRJ. Aneh nggak? Aneh nggak? Anda dan saya, kalau suka begitu, kita anak iblis. Kita nggak suka sama seorang hamba Tuhan. Kita nggak suka sama seorang pengurus. Kita nggak suka sama gereja tertentu. Kita bilang sama dia, jangan ke situ. Anak iblis. Padahal kebenaran diberitakan di gereja itu, misalnya Bapak sekalian. Makanya Patong berani ngomong keras. Makanya banyak hamba Tuhan berani ngomong keras. Oh, ini pendeta sesat. Kenapa? Karena dia melakukan dusta. Ini ajaran sesat Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu kalau anak Anda rajin pelayanan, pernah ya dulu ya di Gary Line. Ada di Gary Line Bapak sekalian. Orang ini anaknya remajanya rajin pelayanan, rajin penginjilan. Lalu dia bilang sama saya, Pak, kok anak saya rohani banget Pak, aduh padahal masih kecil, nanti aja lah kalau udah tua. Gila gak? Berapa banyak orang tua berdoa anaknya kayak begitu, betul kan? Lalu dia akhirnya menghalangi anaknya pelayanan. Ini orang tua, anak iblis. Bapak Ibu kalau anak Anda lebih rajin main piano karena dorongan orang tua, lebih rajin baca buku, belajar karena dorongan orang tua, dan Anda tidak mendorong mereka dan termasuk saya tidak mendorong anak-anak saya untuk rajin baca Alkitab, kita anak iblis. We are son of the devil. Kita bukan sons of God. Kita bukanlah anak-anak Allah, Bapak sekalian. Makanya John Calvin mengatakan seperti ini. A bad tongue is the organ of the devil. Sekali lagi, a bad tongue is the organ of the devil. Lidah yang curang adalah instrumen iblis. Lidah yang curang adalah instrumen iblis. Dan saya akan tutup dengan yang terakhir. Baik, perhatikan Amsal 15 ayat yang keempat. Ada dua kata kunci di situ. Marpe laison, lidah lembut. Artinya apa? Lidah yang memberitakan kata-kata kebenaran. Yang membicarakan kata-kata logos. Lalu Bapak Ibu, kata-kata logos ini adalah apa? Pohon kehidupan, etz chaim. Bapak Ibu sadar tidak? Dua hal ini adalah embodiment of Christ. Adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah buka ayatnya. Yesus adalah kata-kata marpelaison yang terbaik. Dialah kata-kata yang paling menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, is spirit and life. Artinya apa? Yesus adalah marpelaison itu. Dan boleh perhatikan, kata Amsal, kata-kata kehidupan, kata lembut ini akan menghasilkan pohon kehidupan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru pohon kehidupan itu adalah apa? Salib. Salib. 1 Petrus 2 ayat 24, mohon maaf kutipan saya dalam bahasa Inggris. He himself, karena bahasa Indonesia jelek terjemahannya. Dengarkan baik-baik dari ESV. He himself bore our sins in his body on the tree. Makanya baik perhatikan, pohon selamat, pernah dengar gak? Pohon selamat. Karena salib dibilang pohon. Pohon Natal itu gambaran pohon selamat sebenarnya. Bukan hiasan, darah yang tercurah. Bapak sekalian, artinya kata-kata hidup yang menghasilkan pohon kehidupan adalah salib Yesus. Injil, the gospel. Bapak sekalian, Injil itulah Amsal 15 ayat 4. Bapak Ibu kalau tanya saya, Pak, jemaat yang lidahnya paling lembut apa? Bukan yang ngomongnya paling sopan. Tapi jemaat lidahnya yang paling lembut adalah mereka yang rajin memberitakan Injil. Yang rajin memberitakan Injil. Karena Injillah gambaran tertinggi daripada marpelaison yang menghasilkan chaim. Itulah lawan terbesar daripada seref setan. Kata-kata curang daripada setan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kevin DeYoung mengatakan seperti ini. A gentle tongue that does not speak the gospel is just polite poison.
Kata-kata sopan yang tidak pernah memberitakan Injil adalah racun yang manis. Adalah racun yang manis. Jadi kalau Bapak mau lidah lembut, pergi KK regional. Kalau Bapak mau lidah lembut, beritakan Injil kemana-mana. Itulah lidah lembut. Izinkan saya menutup dengan 2 buah cerita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang nenek-nenek di gereja Geri lain. Udah pergi KK regional sama saya lebih dari 5 kali. Usianya 75 tahun ke atas, giginya ompong. Jalan pakai tongkat. Dan dia pakai gigi palsu. Dia nggak mampu berbicara dan dia sulit berdiri. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ketika saya memimpin tim KK regional, kalau ada sekolah yang nolak saya karena muka saya terlalu muda, saya kirim ibu ini. Kenapa? Bapak Ibu, saya kalau sampai di sekolah tidak disambut. Dia disambut Bapak Ibu. Itu kepala sekolah takut kualat Bapak sekalian kan. Nenek-nenek jalan-jalan kagak disambut gitu. Lalu dia berdiri ngomongnya pelan, selamat pagi anak-anak, yuk buka Alkitab. Terus saya nonton dari jauh, kasihan. Dia lupa ayatnya Bapak sekalian. Aduh ayatnya di mana ya? Bentar, Pak Joshua ayat mana? Matius 5 Bu gitu kan. Saya ngomong sekalian, ngomong terbata. Tapi KK regional tidak terhitung, itu anak-anak diam loh. Kenapa? Dia nggak punya retorika. Tapi let me tell you something, brother and sister in Christ. There is the power of Holy Spirit in her heart. Ada kuasa dari Roh Kudus bekerja di dalam dia. Jangan pakai alasan tidak bisa bicara, tidak pergi KK regional. Musa berkata begitu, Yeremia berkata begitu, Yesaya berkata begitu. Makanya Bapak sekalian, Patong dan para pendeta mengatakan, para penatua, diaken dan jemaat harus rajin KK regional. Jangan tuntut jemaat kalau dia sendiri tidak pergi. Saya KK regional tidak terhitung, apalagi Pak Calvin dan Pak Anton. Jauh lebih banyak. Kita harus memberitakan Injil, dan itu yang paling membentuk saya. Di rumah saya, Bapak sekalian dulu, papa saya membentangkan peta Indonesia. Lalu saya tanya sama papa saya, dia bukan orang yang sempurna. Saya tanya sama dia, Pak, kenapa ada di situ? Beliau adalah seorang pendeta, Bapak sekalian. Lalu saya tanya sama dia, kenapa ada peta Indonesia di situ? Lalu papa ngomong kayak gini, dengan mata terbinar-binar, seperti ngelihat harga saham naik. Tapi dia bukan lihat harga saham naik, dia melihat jiwa manusia. Dan dia bilang kayak gini, Jos kamu tahu, di Indonesia ada 250-an juta jiwa. Dan banyak di antara mereka akan mati masuk neraka, belum pernah mendengarkan berita Injil. Dia bilang gini, nak, kita harus beritakan Injil. They are going to damnation. Mereka akan binasa. Itulah marpelaison. Orang lidah lembut adalah mereka yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, aku berdoa kepadamu, berkatilah seluruh jemaatmu, berkatilah hambamu juga, karena kami semua orang-orang yang malas memberitakan Injil, kami malas memberitakan kebenaran, kami sering rajin sopan supaya bisnis lancar, kami sering rajin mulut lembut supaya tidak ada perkelahian saja, tapi kami tidak pernah memberitakan kebenaran, atau mungkin jarang, atau sangat takut. Tapi kalau ada di antara jemaat dan hamba Tuhan, ada yang rajin, tegaskan hatinya, kuatkan hatinya. Tuhan berkatilah kami. Seperti khotbah kepada anak-anak tadi. Supaya jangan takut. Barang siapa yang rajin memberitakan kebenaran dan Injil. Marpelaison itu. Tuhan akan menyertainya sampai akhir zaman. Percayalah. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa. Jauhkan kami dari lidah-lidah curang. Lidah yang menyesatkan orang. Menghancurkan kerohanian orang. Yang menjatuhkan rohaninya. Kami seperti anak iblis kalau seperti ya Tuhan. Padahal kami harusnya anak Tuhan. Kami sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan terutama hambamu dan para pendeta ya Tuhan. Karena kami yang paling bertanggung jawab. Berikan kepada kami lidah lembut. Berikan kami lidah yang tidak curang. Sehingga perkataan kami menghasilkan Echaim. Pohon kehidupan yang berbuah. Yang seperti ditanam di tepi aliran sungai dan berbuah pada waktunya. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan kita. Seperti yang diikrarkan oleh gereja-gereja selama ribuan tahun. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada berapa pengumuman yang perlu saya tekankan. Yang pertama adalah PD dan PH umum kita setiap hari Rabu masuk ke dalam satu buah tema baru. Kita bersyukur di dalam tema agama-agama banyak orang yang datang. Kami segenap para penatua dan juga para diakon berharap Bapak Ibu terus rajin datang dan tidak berkurang jumlahnya. Bapak sekalian, kita akan masuk ke dalam tema. Boleh kasih lihat slide-nya, PH Rabu langsung. Konsili ekumenis awal, sejarahnya dan signifikansinya. Hari Rabu akan dibawakan oleh Pendeta Joshua Siwalete dengan tema Konsili Yerusalem, hukum sunat dan daging binatang yang dicekik. Bapak Ibu, dari semua konsili tema, hanya konsili ini yang tercatat di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul. Sangat penting karena ini fondasi gereja. Mari saya mengundang Bapak Ibu datang semua. Pada hari Rabu kita akan berdoa dan mendalami Alkitab bersama. Lalu yang kedua, PA Pemuda masuk dalam tema baru. Di tengah kebusingan gender dan kelamin, maka kita akan masuk di dalam satu buah tema yang penting, yaitu detoxing masculinity and femininity, returning to God's design. Tema kita pada PA pertama akan dalamin strength isn't toxic and softness isn't weak. Biarlah pria belajar kuat dan wanita belajar lembut. Mari kita sama-sama datang supaya kita belajar apa artinya toksik yang sejati dan toksik yang sesat, Bapak sekalian. Dan kita juga akan mengadakan doa berlutut bersama dipimpin oleh Pendeta Anton selama 4 jam pada hari Sabtu 12 Juli mendoakan keluarga dan masalah-masalah keluarga dan banyak pokok doa lainnya. Kami mengundang segenap badan pimpinan untuk Bapak Ibu datang supaya kita berdoa dan bertumbuh melalui doa bersama. Lalu pada tanggal 4 akan diadakan perpisahan anak remaja. Bagi anak-anak remaja yang kelas 12 SMA, tolong diajak datang, diperjuangkan datang. Nanti Pak Anton akan bawakan firman, membina mereka, mempersiapkan mereka masuk dalam dunia perkuliahan.